Video ini membahas mengenai garis dan sudut, terdiri dari hubungan antara titik, bidang, dan garis, cara membagi ruas garis dan sudut menjadi beberapa bagian yang sama besar, cara menghitung sudut, serta menggambar sudut istimewa. Hubungan antar garis, hubungan antara titik, garis, dan bidang. Perhatikan gambar ini merupakan titik A. Sebuah titik dinotasikan dengan huruf kapital, misal titik A. Gambar selanjutnya, ini merupakan garis G atau garis RS. Garis direpresentasikan dengan sebuah garis lurus dengan dua tanda panah di setiap ujungnya, yang menandakan bahwa garis tersebut panjangnya tidak terbatas. Sebuah garis dinotasikan dengan huruf kecil, misal garis G. Pada gambar ini merupakan bidang alfa atau bidang KLM. Bidang datar merupakan suatu daerah yang panjang dan lebarnya tidak terbatas. Hubungan titik dan garis. Hubungan antara titik dan garis terjadi dalam dua kondisi, yaitu titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Gambar ini merupakan titik A pada garis L. Sedangkan gambar selanjutnya, titik B di luar garis M. Hubungan antara titik dan bidang. Perhatikan pada gambar titik C pada bidang alfa. Titik D di luar bidang beta. Hubungan antara garis dan bidang. Hubungan antara garis dan bidang dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Garis terletak pada bidang, ini merupakan garis L pada bidang alfa. Selanjutnya garis tidak pada bidang, garis L di luar bidang alfa, dan garis menembus atau memotong bidang. Ini merupakan garis L menembus bidang alfa. Titik-titik segaris disebut kolinear. Titik A dan B pada garis L. Sedangkan titik-titik sebidang disebut koplanar. Titik C dan D pada bidang beta. Garis yang melalui titik A dan B disebut garis AB. Dinotasikan AB, dan perhatikan ada garis disertai tanda panah di ujung kiri dan kanan. Ini merupakan titik A dan B melalui garis AB. Tanda panah pada kedua ujung AB artinya dapat diperpanjang sampai tidak terbatas. Ruas garis atau segmen AB dinotasikan sebagai AB. Ada garis di atasnya. Gambar ini merupakan ruas garis AB. Simbolnya adalah AB dengan garis di atasnya. Titik A dan B adalah titik ujung ruas garis AB. Sinar garis disimbolkan AB dan ada sebuah tanda panah menuju ke kanan. Memiliki titik A sebagai titik pangkal, namun tidak memiliki titik ujung. Ini merupakan sinar AB yang dinotasikan dengan AB dan ada tanda panah ke arah kanan. Perhatikan bahwa garis AB sama dengan garis BA. Segmen AB sama dengan segmen BA. Tetapi sinar garis AB tidak sama dengan sinar garis BA. Ini merupakan sinar garis BA.
Titik C berada di antara titik A dan C, sehingga sinar CA dan sinar CB merupakan dua sinar yang berlawanan. Perhatikan pada gambar berikut yang menunjukkan kedudukan dua garis. Pada gambar yang pertama, garis A dan B merupakan dua garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Pada gambar yang kedua, garis C dan D merupakan dua garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Pada gambar yang ketiga, garis E dan F merupakan dua garis yang sejajar. Pada gambar yang keempat, garis G dan H merupakan dua garis yang sejajar. Gambar kelima, garis I dan D merupakan dua garis yang berhimpit. Gambar keenam, garis K dan L merupakan dua garis yang berhimpit. Pada gambar yang ketujuh, garis M dan N merupakan dua garis yang berpotongan. Sama halnya pada gambar ke-8, garis O dan T merupakan dua garis yang berpotongan. Sedangkan gambar ke-9, garis Q dan R merupakan dua garis yang berpotongan tegak lurus. Perhatikan, ini merupakan simbol dari dua garis berpotongan, dua garis sejajar, dan dua garis berpotongan tegak lurus. Garis-garis saling berpotongan yang menghasilkan satu titik potong. Perhatikan gambar ini. Titik P merupakan titik potong yang terbentuk dari dua garis L dan K. Berikut merupakan sifat-sifat garis sejajar. Pertama, melalui sebuah titik K di luar garis A, hanya dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis A. Gambar yang kedua, jika garis C memotong garis A dan A sejajar B, maka garis C pasti memotong garis B. Selanjutnya, jika garis A sejajar B dan B sejajar C, maka A dan C pasti sejajar. Dari titik P, gambarlah garis yang sejajar dengan garis M. Hasilnya adalah sebagai berikut. Bagaimana cara membagi garis menjadi beberapa bagian sama panjang? Misalnya, kita akan membagi garis AB menjadi 5 bagian sama panjang. Langkah pertama, buatlah sembarang ruas garis AB. Kemudian, dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 5 bagian sama panjang sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB, yaitu AP sama dengan PQ sama dengan QR sama dengan RS sama dengan SM. Kemudian hubungkan titik M dengan titik D. Buatlah garis sejajar dengan ruas garis MB, yang masing-masing garis tersebut melalui titik S, R, Q, dan P, sehingga memotong garis AB di titik S1, R1, Q1, dan P1. Dengan demikian, terbagilah ruas garis AB menjadi 5 bagian yang sama panjang, yaitu AP1 sama dengan P1Q1 sama dengan Q1R1 sama dengan R1S1 sama dengan S1D.
Selanjutnya, bagaimana cara membagi garis menjadi dua bagian dengan perbandingan 1:3. Perhatikan, 1:3, berarti totalnya adalah 4. Langkah pertama, buatlah sembarang ruas garis AB. Kemudian dari titik A, buatlah ruas garis AM dengan ukuran 4 bagian sama panjang sedemikian sehingga tidak berimpit dengan garis AB, yaitu 3 kali AT sama dengan PM. Hubungkan titik M dengan titik B. Lalu, buatlah garis sejajar dengan garis MB melalui titik P sehingga memotong garis P1. Kemudian, buatlah garis sejajar dengan garis P1 dan MB melalui titik-titik 3 bagian PM sehingga memotong garis 3 bagian P1B. Dengan demikian, terbagilah garis AB menjadi 2 bagian dengan perbandingan 1:3, yaitu 3 dikali A P1 sama dengan P1B. Sekarang kita akan latihan soal. Perhatikan gambar berikut. Ini merupakan garis AB dan garis AM. Tentukan nilai X. Pada garis AB terdiri dari AP dan PB, sehingga AP per PB sama dengan AQ per AM. X per 3,6 sama dengan 2/3. Bagaimana cara mencari X? Dengan kali silang. X sama dengan 3,6 dikali 2 dibagi 3. Hasilnya 2,4 cm. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut, tentukan panjang CQ. Di sini terdapat 2 buah garis, yaitu garis PQ dan PR. Berarti PC per CQ sama dengan PI per IN sama dengan 2,7. Per CQ-nya tidak diketahui, sama dengan 3/4. Bagaimana cara mencari CQ? Lakukan perkalian silang. Berarti 2,7 dikali 4 dibagi 3. Hasilnya 3,6 cm. Perhatikan gambar berikut, tentukan nilai A. Pada gambar ini terdapat 2 garis, AB dan AM. Untuk mencari A, perhatikan pada garis AM. Berarti MQ per QA sama dengan BP per PA. A per 5 sama dengan 9,6/6. Cara mencari A dengan kali silang. A sama dengan 5 dikali 9,6 dibagi 6 sama dengan 8 cm. Sekarang kita lanjut bagaimana menemukan konsep sudut. Perhatikan pada diagram ini merupakan titik sudut P. Ini merupakan sinar garis CA dan ini merupakan sinar garis CD. Sehingga pada bagian ini merupakan sudut ATB. Ini merupakan simbol sudut. Satuan sudut dapat dinyatakan dalam bentuk derajat atau radian. ATB dapat juga disebut sudut P. Dan besar sudut P dilambangkan dengan MP. Besar sudut satu putaran penuh adalah 360 derajat.
Menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Tentukan ukuran sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 2. Jarum jam menunjuk ke arah bilangan 2 dan jarum menit ke arah bilangan 12. Perputaran selama 12 jam, jarum jam berputar sebesar 360 derajat. Sehingga pergeseran tiap satuan jam adalah 360 dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit pada saat pukul 2 adalah 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Tentukan besar sudut yang dibentuk pada pukul 6. Ingat ya bahwa perputaran selama 12 jam, jarum jam berputar sebesar 360 derajat, sehingga pergeseran tiap satuan jam adalah 360 dibagi 12 sama dengan 30 derajat. Jadi, sudut yang terbentuk oleh jarum jam dan jarum menit saat pukul 6 adalah 6 dikali 30 sama dengan 180 derajat. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam dan jarum menit ketika jarum menunjukkan pukul 3.25. Pergeseran tiap satuan jam 30 derajat. Nah, di sini perhatikan dulu jarum jam warna merah muda menunjukkan 3 jam lebih 25 menit. Dapat ditulis 3/25/60. Kenapa per 60? Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Maka 3/25/60 dikali 30 derajat sama dengan 3 dikali 30 ditambah 25/60 dikali 30. Hasilnya 90 ditambah 12,5 sama dengan 102,5. Sekarang perhatikan jarum menit yang berwarna biru yang menunjuk ke bilangan 5. Sehingga besar sudutnya adalah 5 dikali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Jadi, besar sudut yang dibentuk oleh jarum, jam, dan jarum menit ketika menunjukkan pukul 3.25 adalah 150 dikurang 102,5 sama dengan 47,5 derajat. Jadi besar sudut yang terbentuk pada pukul 3.25 adalah 47,5 derajat. Lanjut ke penamaan sudut. Perhatikan diagram ini. BA dan BC disebut kaki sudut. Titik D adalah titik sudut. Cara penamaan sudut. Titik B dapat dikatakan sebagai titik sudut B. Ingat, penulisannya harus menggunakan huruf kapital. Sudut tersebut juga dapat disimbolkan dengan sudut ABC atau sudut CBA atau sudut B. Busur adalah alat untuk mengukur sudut. Busur terdiri dari pusat busur, garis horizontal, dan garis vertikal 90 derajat. Berikut jenis-jenis sudut. Ini adalah sudut lancip. Besar sudutnya kurang dari 90 derajat. Ini merupakan sudut lurus. Totalnya 180 derajat. Ini merupakan sudut tumpul. Dia besarnya di antara 90 sampai 180 derajat. Lalu ini merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Hubungan antar sudut. Ini merupakan sudut berpelurus. Totalnya adalah 180 derajat. Sudut berpenyiku. Totalnya 90 derajat. Dan ini merupakan sudut bertolak belakang. Sudut 1 sama dengan sudut 3, sudut 2 sama dengan sudut 4.
dan sudut berpenyiku. Sudut berpelurus, ingat ya, totalnya 180 derajat. Sedangkan sudut berpenyiku totalnya 90 derajat. Pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Misalnya ini merupakan sudut berseberangan dalam. Yang mana saja? D sama dengan Q. P sama dengan C. Sedangkan sudut berseberangan luar, A sama dengan R. B sama dengan S. Perhatikan diagram berikut, tentukan nilai A dan B. Pada gambar ini, A ditambah B sama dengan 180. Ini merupakan sudut berpelurus. Artinya A ditambah 60 sama dengan 180. Cara mencari A, 180 dikurang 60 sama dengan 120. 60 sama dengan B. Kenapa? Karena ini merupakan sudut bertolak belakang. Jadi B hasilnya sama dengan 60 derajat. Sudut A sama besar dengan C. Kenapa? Karena bertolak belakang. Sudut A sama dengan C. Sudut A 120 derajat. Berarti sudut C juga 120 derajat. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai X ditambah Y ditambah Z. Sudut ini merupakan sudut bertolak belakang sehingga 68 sama dengan 5Z ditambah 3. 68 dikurang 3 sama dengan 65, dibagi 5 hasilnya 13. Kemudian 120 sama dengan 2X. Sehingga untuk mencari X, 120 dibagi 2, hasilnya 60. Dan yang terakhir, 3Y sama dengan 52. Untuk mencari Y sama dengan 52 dibagi 3, hasilnya 17,3. Sehingga nilai X ditambah Y ditambah Z sama dengan 60 ditambah 17,3 ditambah 13 sama dengan 90,3. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Perhatikan diagram ini. Garis K dan L merupakan dua garis sejajar yang dipotong oleh garis M. Ini merupakan sudut sehadap. Kemudian ini merupakan sudut dalam berseberangan. Ini merupakan sudut luar berseberangan. Dan selanjutnya sudut luar sepihak. Hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Perhatikan pada soal yang pertama. Di sini 60. Berarti di sini juga 60. Berarti cara mendapatkan X. Ya, 3X ditambah 60 sama dengan 180. Untuk mencari 3X, 180 dikurang 60. 3X sama dengan 120, berarti X sama dengan 120 dibagi 3, sama dengan 40. Soal selanjutnya, pada gambar 2A, nilai X sama dengan 30 derajat. Bagaimana mendapatkan hasilnya? Perhatikan di sini bahwa 2X ditambah 10 sama dengan 70 derajat. Ini merupakan sudut sehadap. Jadi untuk mencari 2X sama dengan 70 dikurang 10. 2X sama dengan 60, X sama dengan 60 dibagi 2, sama dengan 30. Kemudian, soal 2B. 120 sama dengan 4X ditambah 40. Berarti 120 dikurang 40 sama dengan 4X.
80 sama dengan 4x, berarti mencari x sama dengan 80 dibagi 4, sama dengan 20. Berikut ini merupakan contoh soal sudut berseberangan dalam. Pada gambar 3A, di sini 3x plus 60 sama dengan 120, berarti hasilnya x sama dengan 20. Kita bahas soal 3B. 3x ditambah 15 sama dengan 75. 3x sama dengan 75 dikurang 15. 3x sama dengan 60, sehingga x sama dengan 60 dibagi 3, sama dengan 20. Perhatikan pada gambar ini, 5x sama dengan 40, sehingga x sama dengan 40 dibagi 5, sama dengan 8. Soal 4D dengan cara yang sama, 130 sama dengan 7x ditambah 25, sehingga x sama dengan 15. Perhatikan pada gambar 5A, ini merupakan contoh soal sudut berpelurus. Soal 5A, hasilnya x sama dengan 11. Kita akan bahas soal 5B. Ini merupakan contoh soal berpelurus. 2x ditambah 10 ditambah 30 sama dengan 180. Sehingga 2x ditambah 40 sama dengan 180. 2x sama dengan 180 dikurang 40. 2x sama dengan 140, sehingga x 140 dibagi 2, sama dengan 70. Perhatikan pada gambar 6A, bagaimana cara menyelesaikannya. Perhatikan, 180 dikurang 150, sama dengan 30. Sehingga 5x sama dengan 30. X sama dengan 30 dibagi 5, sama dengan 6. Lakukan dengan cara yang sama untuk mengerjakan soal 6B. Hasilnya x sama dengan 5. Berikut merupakan diagram yang menunjukkan hubungan antar sudut. Sudut luar, yaitu sudut 1, 2, 7, 8, sudut dalam 3, 4, 5, 6, sudut dalam berseberangan 3 dan 5, 4 dan 6, sudut luar berseberangan 1 dan 7, 2 dan 8, sudut dalam sepihak 3 dan 6, 4 dan 5, dan sudut-sudut sehadap 1 dan 5, 2 dan 6, 3 dan 7, serta 8 dan 4. Bagaimana cara melukis sudut istimewa 90 derajat? Persiapkan sebuah penggaris dan jangka. Langkah pertama, buatlah sebarang ruas garis AB. Kemudian, dengan titik B sebagai titik pusat dan jari-jari BA atau kurang dari BA, buatlah busur lingkaran melalui titik A dan memotong perpanjangan AB di titik B1. Dengan titik A dan B1 sebagai pusat dan jari-jarinya lebih besar dari BA, buatlah busur lingkaran sehingga berpotongan di titik C. Lalu hubungkan titik D dan C. Maka sudut ABC adalah 90 derajat. Bagaimana cara melukis sudut 60 derajat? Buatlah sebarang ruas garis AB, lalu buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan jari-jari B. Dengan pusat D dan jari-jarinya AB, kemudian buatlah busur lingkaran sehingga busur tadi berpotongan di titik C. Selanjutnya, hubungkan titik A dan C. Maka sudut BAC adalah 60 derajat. Kemudian bagaimana cara membagi sudut menjadi dua sama besar? Berikut adalah langkah-langkah membagi sudut PQR menjadi dua sudut yang sama besar. Caranya,
Buatlah busur lingkaran dengan pusat titik Q sehingga memotong sinar garis QP di titik A dan memotong sinar garis QR di titik D. Dengan jari-jari yang sama, masing-masing buatlah busur lingkaran dengan pusat A dan D sehingga kedua busur berpotongan di titik C. Lalu hubungkan titik Q dan C sehingga terbentuk sudut PQC dan RQC. PQC dan RQC membagi sudut PQR menjadi dua sama besar. Dengan demikian sudut PQC sama dengan sudut RQC. That's all from me. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.